Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Said Hakiki dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan materi proses manufaktur dengan judul material plastik beserta dengan proses pembuatannya. Yang pertama adalah definisi dari plastik tersebut. Apa sih plastik itu? Eh, Plastik adalah bahan yang terbuat dari polimer, baik alami maupun sintetis, yang dapat dibentuk menjadi berbagai macam bentuk serta ukuran pada posisi lunak. Kemudian plastik tersebut itu dikeraskan untuk mempertahankan bentuknya. Nah, plastik ini dikenal karena sifatnya yang ringan, tahan lama, dan relatif murah, sehingga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari kemasan hingga peralatan rumah tangga. Contohnya seperti yang sering kita jumpai yaitu adalah botol minuman, terus kemudian ada toples, kemudian ada kantong plastik yang sering dipakai untuk berbelanja, ataupun kantong plastik yang digunakan sebagai kemasan makanan ringan ataupun makanan cepat saji. Kemudian di sini ada sifat-sifat dari plastik itu sendiri. Plastik ini eh, memiliki sifat yang ringan dengan berat massa jenisnya itu antara 1,1 sampai 1,6 gram. Kemudian ada tahan kelembaban serta tahan terhadap korosi, kekuatan dielektrik yang baik, kemudian transparan atau berwarna tergantung produsen yang membuatnya ya. Mau dibikin transparan bisa, dibikin pewarna juga bisa dengan mencampurkan pewarna yang diinginkan. Kemudian daya redam getaran yang baik serta mudah untuk dibentuk dibandingkan dengan logam. Memiliki kekuatan lebih rendah daripada logam. Plastik ini tidak tahan panas dan stabilitas terhadap dimensi. Kemudian bahan baku yang digunakan untuk membuat plastik itu sendiri antara lain adalah mineral, kemudian adalah bahan organik. Di sini untuk bahan organik antara lain seperti batu bara, kapur, gas alam, silika, minyak bumi, serta belerang. Kemudian ada bahan tambahan seperti zat pewarna, pelarut, plastiser, serta pelumas. Kemudian ada pengisi atau filler, di mana biasanya ini terbuat dari buku kayu, serbuk logam, serat gelas ataupun kapas, serta serat grafit. Kemudian fungsi bahan pengisi. Fungsi bahan pengisi tadi itu antara lain sebagai mengurangi harga dalam proses pembuatan, kemudian untuk menurunkan pengerutan, serta meningkatkan daya tahan terhadap panas. Karena dari plastik murni itu sangat rawan ataupun tidak tahan terhadap panas, maka perlu diberikan bahan pendukung lainnya sehingga meningkatkan daya tahan panas. Kemudian meningkatkan kuat impact serta sifat mekanik lainnya. Kemudian di sini ada jenis-jenis plastik. Yang pertama ada plastik thermosetting, yaitu plastik yang dalam proses pembuatannya itu memerlukan panas, serta dengan menambahkan unsur kimia tertentu untuk menimbulkan perubahan kimiawi atau polimerisasi. Kemudian plastik itu akan mengeras dan tidak akan menjadi lunak walaupun dipanaskan kembali. Contohnya yaitu seperti fenolik, resin furan, silikon, resin amino, epoksida, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah termoplastik, yaitu plastik yang akan menjadi lunak apabila menerima panas, serta
menjadi keras apabila suhu turun kembali. Termoplastik ini bersifat mudah dibentuk serta dapat didaur ulang beberapa kali dengan melakukan pemanasan untuk proses pembentukannya. Contohnya ada resin, akrilik, nilon, resin vinil, dan lain sebagainya. Apa sih perbedaan dari kedua jenis plastik tersebut? Di mana termoset atau dimana untuk termoset itu jenis plastik yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian untuk reaksi pengerasannya itu terbilang cepat dan biasanya itu dipasarkan dalam bentuk cairan ataupun campuran yang terpolimerisasi sebagian atau istilahnya setengah jadi. Kemudian untuk termoplastik tersebut sendiri itu adalah jenis plastik yang dapat didaur ulang serta memiliki reaksi pengerasan yang cenderung lebih lambat dan biasa dipasarkan dalam bentuk butiran atau biji-biji plastik yang sering kita lihat serta dicampur dalam keadaan padat. Kemudian selanjutnya yaitu adalah cara pemrosesan bahan ataupun cara pemrosesan dari plastik tersebut. Yang pertama adalah pencampuran. Pencampuran ini bertujuan untuk memperoleh sifat-sifat tertentu dari bahan plastik. Biasanya pencampuran ini dicampur dengan bahan-bahan penambah atau aditif lainnya seperti resin, stabilizer, pewarna, plastiser, dan pengisi. Kemudian proses yang kedua yaitu pembentukan, di mana sebelum masuk ke dalam mesin cetak biasanya ini plastik itu telah dicampur dengan berbagai bahan yang diperlukan. Setelahnya akan dilakukan proses pembentukan ataupun performing, di mana untuk bahan termoplastik sendiri ini pada proses pra-pembentukan ini dilakukan dengan cara mencetak bahan mendekati bentuk rongga cetakan dengan berat jenis yang sama atau volumenya juga sama, sehingga dapat menghemat bahan baku dan mempercepat proses. Kemudian pada jenis plastik thermosetting, pada pra-pembentukannya sendiri ini dilakukan dengan cara mencetak pada saat kondisi dingin suatu bahan tersebut. Kemudian di sini ada proses pembentukannya. Untuk yang pertama adalah proses pembentukan dengan teknik tiup ya. Di mana bahan plastik atau parison itu akan dimasukkan melalui hopper, kemudian diekstrusi secara cepat sehingga keluar dari ruang mesin. Selanjutnya pada waktu cetakan ditutup, parison akan terpotong, serta akibat tekanan udara bahan tertekan ke permukaan cetakan. Kemudian produk ini setelah dingin, cetakan akan dibuka dan produk dikeluarkan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di bawah, di mana secara kasarnya plastik yang sudah dipanaskan otomatis akan meleleh, kemudian akan masuk ke mesin pencetakan ya, sehingga plastik tersebut akan membentuk sesuai dengan cetakan yang telah disetting, sehingga pada saat dingin plastik tersebut sudah menjadi barang jadinya itu sesuai dengan cetakan yang telah dipakai. Misalkan plastik dicetak berbentuk bulat, maka hasil akhirnya juga akan berbentuk bulat. Kemudian selanjutnya adalah mesin pembuat botol secara kontinu.
mesin pembuat botol secara kontinu ini sering digunakan pada pabrik-pabrik besar ya, dengan jumlah kapasitas yang banyak, dimana cara kerjanya yaitu pipa yang terbuat dari bahan termoplastik ini akan diekstrusi dalam cetakan yang terbuka. Kemudian ujung pipa ini akan dijepit dan dicetak pada posisi tertutup. Kemudian ketika cetakan itu tertutup, maka udara ini akan menekan dan dialirkan ke dalam pipa kosong melalui pipa pusat dalam cetakan, sehingga plastik tersebut akan berbentuk seperti botol dengan memiliki rongga di dalamnya. Oke, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.